Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas kenapa merek HP Android masih tidak bisa menyaingi iPhone sampai sekarang. Di video ini saya akan emosi sedikit karena ini adalah seri video baru saya bernama Rant, di mana saya akan memberi opini saya namun agak emosi dikit lah ya. Ya kalian tahu sendirilah rata-rata merek HP Android kayak Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, Advan, Sony limbah Jepang dan sebagainya itu selalu berusaha ingin melawan Apple tapi tetap saja tidak bisa. Sampai sekarang Apple masih menjadi perusahaan nomor satu paling mahal. Ini adalah alasannya menurut opini saya. Yang pertama, hampir semua merek Android tuh mereka tuh selalu ngeplagiatin Apple, tapi yang mereka plagiatin tuh malah kekurangannya, bukan yang ngeplagiatin kelebihannya. Yang sebenarnya itu kalau kelebihan tuh yang bikin Apple sama iPhone tuh sukses. Nah, ini saya sebutin nih kelebihan iPhone yang seharusnya tuh diikuti oleh HP-HP Android. Karena iPhone itu memiliki merek dan brand yang premium dan mahal bagi sebagian orang. Tidak jarang usernya tuh ngerendahin user Android sebagai efeknya, dan ini tuh membuat orang tuh banyak yang kebelet pengen iPhone agar terlihat kaya dan banyak uang walaupun aslinya belinya kredit. Bahkan saking banyaknya orang yang kebelet gengsi iPhone tuh sampai ada jasa sewa iPhone dan juga screenshot. Udah itu iPhone itu punya vertical integration yang baik. Prosesor atau SoC yang dipakai iPhone itu sama-sama buatan Apple dan iOS juga buatan Apple. Jadi mereka bisa bikin prosesor yang dioptimisasi buat iOS dan juga OS yang dioptimisasi untuk prosesor Apple sendiri, Bionic. Salah satu efeknya adalah sampai sekarang performa SoC HP terbaik masih dipegang oleh Apple. Qualcomm dan MediaTek masih ketar-ketir tuh lawan Apple sampai sekarang. iPhone juga punya ekosistem walled garden Apple yang bikin integrasi antar perangkat Apple seperti Mac, iPad, dan Apple Watch itu enak. Ini membuat orang yang udah punya iPhone akan lebih nyaman jika pakai produk Apple lainnya, dan juga berlaku sebaliknya. Kalau misalnya udah punya Mac bakal lebih enak pakai iPhone karena integrasinya lebih bagus. Walled garden ini juga mendukung kelebihan iPhone selanjutnya karena mempersulit orang untuk ganti HP ke merek atau OS lain. Selain itu, rata-rata user iPhone itu bisa dibilang lebih loyal dibandingkan user Android. Maksud loyal itu setia, gak pindah-pindah merek dan OS. User iPhone juga rata-ratanya terlalu memuja Apple berlebihan dan menganggap Apple itu merek yang sempurna, padahal aslinya gak juga sih. Gak ada yang sempurna. Saat iPhone mereka bermasalah, biasanya mereka nyalahin diri sendiri bukan Apple, walaupun masalahnya dibuat sama Apple. Beda jauh dengan user Android yang misalnya layar lightsaber itu langsung nyalahin Samsung, atau yang OS yang ngebug nyalahin Xiaomi. Dan yang pastinya yang alasan nomor satunya itu iPhone itu punya sesuatu yang gak ada di HP lain, yang membuat mereka terpaksa membeli iPhone jika perlu, seperti sistem operasi iOS atau gengsi merek Apple tuh gak ada di merek lain. Kalau kalian mau HP-nya laku dan dibeli, ya lakuin sesuatu yang bikin HP kalian itu ada alasan buat dibeli. Yang jadi masalah merek-merek HP Android itu malah ngikutin hal buruk atau yang nggak penting yang dimiliki iPhone, bukannya mengikuti hal positif di atas yang tadi saya sebut. Ini nih contohnya hal yang sayangnya malah diplagiatin sama merek Android, padahal sebenarnya gak usah diplagiatin gitu yang kayak gini tuh. Contohnya lah beberapa merek Android tampilannya yang ngikutin iOS. Dulu tuh Oppo sama Vivo tampilannya mirip banget, malah terang-terangan plagiat. Plagiat iOS itu tampilan Color OS sama Vantage OS dulu tuh. Tapi untungnya sekarang udah tobat sih, udah gak terlalu mirip. Kalau Xiaomi sih menurut saya agak plagiat-plagiat banget karena MIUI itu cuman sedikit terinspirasi dan punya feeling MIUI sendiri untuk membedakan dari Apple atau iOS. Untungnya itu plagiat tampilan iOS ini tuh udah mulai jarang. Mereka udah mulai sadar dan bikin UI khas sendiri. Ya, no offense ya, sebenarnya tampilan iOS itu gak jelek. Yang saya maksud tuh, maksudnya merek HP Android itu gak perlu lah plagiat tampilan iOS lah. Selain OS, mereka juga suka plagiat tren desain dan warna dari iPhone. Misalnya iPhone bikin HP layar poni, langsung merek-merek Android pada ikut-ikutan bikin HP layar poni, padahal yang duluan pakai poni itu HP Android. iPhone bikin bodinya datar di iPhone 12 yang sebenarnya tajam dan gak ngikutin bentuk tangan manusia alias kurang ergonomis. Sama merek-merek Android malah diplagiatin, HP jadi datar semua pinggirnya. Dan saat iPhone punya kamera banyak, mereka juga ikutin. Sebenarnya sih yang punya kamera lebih dari 2 biji itu yang punya kamera 2 biji pertama itu LG di tahun 2011 di HP LG Optimus 3D.
Itu yang pertama punya kamera 2, bukan iPhone 7 Plus yang dipakai sama kalau Iri bilang bos. Sebenarnya kamera banyak itu bukan hal yang buruk ya, tapi banyak merek Android tuh yang pakai kamera palsu gak guna gitu. Biar kelihatan, wih kameranya banyak, kayak kamera makro sama depth 2 MP tuh yang gak guna, cuman pajangan itu, biar kelihatan keren. Namun itu semua tuh lebih ke desain, dan desain bagus atau jelek itu lebih ke opini lah sebenarnya menurut saya. Kalau yang beneran buruk nih, yang suka diplagiatin nih sama merek-merek Android nih. Apple bikin HP tanpa SD card dari awal iPhone rilis ya, di tahun 2007 udah gak ada slot SD card dan gak pernah ada. Sekarang HP Android terutama yang kelas flagship udah mulai ngilangin lubang SD card. Ngakunya alasannya karena mengurangi kecepatan HP. Bullshit itu, bohong itu, tipu-tipu, hoax. Alasan asli yang realnya itu biar HP-nya makin cepat habis internal, dan ujung-ujungnya biar makin cepat ganti HP. Padahal SD card ini itu salah satu kelebihan Android dibandingkan iPhone selama bertahun-tahun, dan kalian tuh malah ngilangin kelebihan tersebut. Gimana kalian mau ngelawan iPhone kalau sama-sama nggak ada slot SD card-nya? Ini malah bikin orang makin gak pengen Android dan makin hilang alasan untuk membeli Android kalau gitu. Dan di tahun 2016 juga Apple merilis iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Iya, iPhone 7 Plus yang dipakai sama salah satu VTuber, bukan itu. Maaf, TikToker maksudnya. Kalau iri bilang bos. Kalau iri bilang. Dan salah satu fitur yang dihilangkan di iPhone 7 ini itu adalah lubang earphone atau lubang handset 3,5 mm. Yang bikin saya pusing ini, nggak ngerti itu ya. Ini sama merek-merek Android tuh gak lama tuh langsung diplagiatin. Soalnya di tahun selanjutnya hampir semua flagship 2017 dan seterusnya tuh pada plagiat ngilangin lubang handset. Misalnya kayak HTC U11, Nokia 8, Xiaomi Mi 6, Google Pixel 2, dan itu pada hilang semua itu lubang handsetnya. Dan mereka juga ikut-ikutan bikin TWS kayak AirPods juga setelahnya. Ya jualan TWS itu gak salah, yang salah itu ikut-ikutan Apple ngilangin lubang handset buat naikin penjualan TWS mereka. Sebagian dari merek Android pernah ngetawain iPhone gara-gara gak ada lubang handsetnya, tapi mereka sendiri malah jilat ludah sendiri akhir-akhirnya. Karena beberapa tahun kemudian malah ikut-ikut ngilangin lubang handset. Dan di tahun 2020 Apple merilis iPhone 12 yang di kerdusnya itu selain gak ada waifu-nya, jadi dusnya gak wangi, cuma gambar HP aja. Di dalam dusnya juga gak ada kepala chargernya. Dan setelah itu merek-merek lain juga ikut-ikutan pada gak ngasih kepala charger lagi setelah itu. Gini ya, gak ada orang yang jadi pengen beli HP kalian gara-gara gak ada lubang handsetnya dan gak ada chargernya. Gak ada. Yang ada orang malah makin malas buat beli HP-nya kalau kayak gitu. Kalian ngikutin keburukan iPhone gak akan bikin HP kalian jadi setara ataupun lebih baik gitu dari iPhone. Gak ada orang di dunia ini kecuali orang gila yang pengen HP-nya gak ada lubang handsetnya dan pengen HP-nya gak dikasih batok charger. Coba pikir pakai otak dan pakai dubur deh. Kalau kata Gladys, ngotak dong. Sebelumnya saya bukan penyokong iPhone atau penyokong Apple. Saya sendiri user Android dan gak punya perangkat Apple sama sekali. Tapi saya gak buta dan saya bisa menilai kelebihan dan kekurangan dari suatu produk. Karena tidak ada produk smartphone ataupun perangkat lainnya yang sempurna. Semuanya pasti memiliki nilai plus dan minusnya sendiri. Android sendiri punya kelebihan yang sebenarnya gak ada di iPhone dan membuat Android ini jadi laku. Bahkan sebenarnya Android sendiri itu berhasil menggulingkan OS lain seperti Windows Phone, BlackBerry, dan juga Tizen. Buat yang ingin tahu sejarah Tizen bisa lihat di channel saya. Dan untuk sejarah Windows Phone juga saya pernah bikin, bisa lihat juga di channel saya. Contohnya, Android itu support untuk melakukan sideload aplikasi alias bisa install aplikasi dari luar Play Store dengan mudah. Tidak seperti iOS yang nggak bisa sideload dan harus jailbreak kalau misalnya mau. User iPhone itu dipaksa untuk cuma bisa download aplikasi dari App Store aja. Contoh lainnya itu dari distribusi. Yang jual Android itu lebih banyak dan juga kadang toko yang jualnya itu dibayar lebih oleh mereka. Makanya kalau kalian beli HP di toko offline tuh ya gak jarang dipaksa beli Oppo dan Vivo. Toko yang jual Android juga biasanya masuk sampai pelosok dan tempat-tempat terpencil. Distribusi iPhone tuh sebenarnya gak jelek, tapi kalah dengan beberapa Android di beberapa tempat.
misalnya di Indonesia. Dan juga Android itu lebih bebas dan cepat biasanya dalam menggunakan teknologi yang lebih eksperimental atau yang lebih uji coba gitu. Misalnya seperti HP layar lipat atau yang kameranya di dalam layar. Sampai sekarang tuh belum ada iPhone yang bisa dilipat, belum ada. Dan belum ada juga iPhone yang kameranya itu gak kelihatan. Malah lucunya tuh mereka malah bikin tompel pakai nama Dynamic Island gitu biar kelihatan keren, padahal itu aslinya tompel yang kayak di HP Android yang sekarang. Android punya kelebihan sendiri dan kalian tuh gak usah ngikutin keburukan iPhone itu ya, daripada kalian ikutin ngikutin kekurangan iPhone seperti ngilangin lubang handset. Mending fokus gitu ke kelebihan Android dan ikutin juga kelebihan dari OS sebelah. Dan bikin orang tuh pengen beli Android dibandingkan itu iPhone. Balikin tuh lubang handset tuh, colokan di kardus juga balikin itu. Colokan batok charger di kardus juga balikin tuh. Slot SD card juga balikin tuh. Dan hal positif Android lainnya yang bikin orang tuh pengen beli gitu. Semakin kalian mencoba mengikuti iPhone, semakin sedikit alasan buat orang buat beli HP Android. Ya itu aja, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan. Semoga ini bermanfaat. Bye.